Jangan lupa ngopi sedulurku ya. Nah ini nih. Oke sedulurku. Nah kadang-kadang saudara-saudara kita itu yang mengalami ADHD itu pasti punya frustasi karena memang banyak benturan dalam kehidupan dia gitu kan. Entah itu dia mau ataupun ya bukan dia mau ya, dia nggak mau hal itu sebenarnya. Banyak hal yang bikin frustasi ya saudara-saudara kita yang mengalami ADHD itu. Nah jadi apa saja hal yang dialami, kefrustasian yang dialami saudara-saudara kita yang mengalami ADHD? Yuk kita simak bareng. Oke, sedulurku, nah kadang-kadang ketika dia balik rumah nih merasa nggak tenang banget ya, dan sendirian di rumah dia bingung mau ngapain kadang-kadang itu, dan dia saat itu merasa frustasi sendirian di rumah, padahal orang lain pengen balik rumah, dia di rumah malah frustasi sendirian karena nggak ada yang support dia. Nah ini momen dimana saudara-saudara kita, adik-adik kita itu mengalami frustasi yang mungkin nggak kita sadari hal itu. Nah yang kedua adalah, nah adik-adik kita itu seringkali sedang fokus ingin memusatkan perhatian sama tugas atau bagaimana dia yang mau menyelesaikan tugas, tapi orang itu nanya terus sama dia. Dari sini dia frustasi banget gitu loh. Adik-adik kita, saudara-saudara kita yang mengalami ADHD. Nah, di situ makanya kita kadang-kadang mesti tahulah, kita diemin dulu lah, jangan sampai kita banyak nanya ke dia. Dia lagi sedang pengen fokus, tiba-tiba kita nanya sesuatu yang membuyarkan fokusnya dia itu. Karena hal itu juga dia kesulitan untuk mencapai satu titik fokus. Nah gitu ya seluruhku ya. Kemudian ketika melihat orang itu ngomong gitu, tiba-tiba dia langsung merasa, ini berisik banget nih, cuman ditanya doang ya, seperti tadi yang dia rasakan, cuman ditanya doang. Atau ketika dia mau melihat orang itu ngomong, tiba-tiba dia frustasi sendiri atau stres sendiri. Nah kadang-kadang kita perlu sedikit quiet di dekat dia gitu, dan ketika dia merasakan ingin bertanya baru kita kasih tahu, dia minta bantuan baru kita kasih bantuan. Jadi gitu, nggak bisa kita langsung apa nih, butuh apa nih. Nah padahal dia sebenarnya mencoba untuk fokus, itu susah banget saudara-saudara kita yang menderita ADHD itu. Nah selanjutnya yang perlu kita kasih tahu, kita ngertiin lagi saudara-saudara kita yang menderita ADHD itu adalah, kadang-kadang ketika dikasih tahu tentang sesuatu dan tidak sesuai dengan plannya dia, waduh dia frustasi banget tuh. Sudah benturan sama plannya dia, sama rencananya dia, wah frustasi banget itu. Dan tahu-tahu karena dia frustasi, tiba-tiba dia lari aja dan tidak ada ngomongan atau gimana. Jadi itu hal yang bikin dia frustasi. Sesuatu harus on plan, sesuatu harus ya tidak bisa menyelisih apa yang dia pikirkan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi seperti yang pengambilan keputusan dia terhadap suatu keputusan atau suatu rencana jalan dan lain sebagainya, itu bikin dia frustasi. Jadi jangan sampai ya kita terlalu maksain ya. Ketika dia seperti itu, sesekali kita turutin aja, sesekali. Tapi ketika membahayakan dan bikin bakal lebih buruk, ya memang harus kita kasih tahu gitu ya sebenarnya. Dan kemudian sebelum dia selesai mengungkapkan apa yang dia omongin, jangan sekali-sekali dipotong. Biar dia selesai dulu ngomongnya baru kita kasih tahu. Jadi kita dengerin ya gitu ya, biar dia tidak frustasi. Jadi hal-hal yang bikin frustasi, hal-hal kecil tapi bikin frustasi ketika kita potong apa yang dia ingin sampaikan, karena dia fokus untuk menyampaikan satu hal yang sangat sulit gitu ya seluruhnya ya. Jadi jangan sampai kita sembarangan motong, sembarangan kita debat dan lain-lain
seperti itu, karena dia untuk memfokuskan diri pun jadi susah. Nah gitu ya seluruhku. Apalagi nih yang bikin dia frustasi lagi adalah ketika orang itu punya pendapat yang berbeda dengan dirinya, karena dia punya suatu perfection sendiri, suatu pikiran kesempurnaan sendiri terhadap standarnya dia yang mungkin unrealistic. Nah itu bikin dia frustasi. Oke sedulurku, jadi kita coba cari tahu ya hal-hal yang bikin dia frustasi itu seperti apa, dan jangan sampai sering kita lakukan pada sedulur-sedulur kita itu. Nah kita bantu supaya dia lebih baik kualitas hidupnya, supaya dia pendidikannya juga lebih baik, kerjaannya beres ya, kita bantu. Dan kita ajak ke dokter psikiater atau psikolog klinis untuk apa? Untuk mendapatkan pengobatan yang baik dan terapi yang baik. Oke seluruhku, tetap waras dan gaspol, sehat selalu.